Ya baik, selamat pagi semuanya. Baik Pak, terima kasih karena mau menyempatkan waktu untuk hadir di rapat untuk merancang instalasi pengolahan air limbah di industri tahu ini. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan teknisnya, kita mulai dulu untuk perkenalan dari masing-masing peran untuk kita mengetahui peran apa aja yang ada di dalam tim proyek ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ada Narsita Putri sebagai analisis kualitasnya yang dipercaya sama Bapak William untuk menguji kualitas limbah cair dan juga menganalisis parameternya. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Dan saya Muhammad Dafsitri Perdana sebagai Environment Engineering yang bertanggung jawab atas perancangan unit pengolahan agar sistem mampu menurunkan kadar pencemar dengan optimal. Saya Rahel sebagai spesialis biologi lingkungan. Di sini saya berfokus pada proses biologis di dalam unit pengolahan, di mana untuk memastikan mikrobiologi itu dapat bekerja secara efektif dalam menguraikan bahan pencemar. Saya Tinizia Sri Cindani sebagai analisis ekonomi lingkungan yang bertugas menghitung kelayakan biaya pembangunan dan operasional IPAL agar tetap sesuai dengan skala industri. Saya Angelina Jelita Siringoringo, saya sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Saya di sini memastikan sistem pengolahan aman. Perkenalkan, saya Rika Devi Natalia, di sini sebagai ahli regulasi lingkungan yang memastikan desain IPAL memenuhi baku mutu air sebelum dibuang ke badan air sehingga memenuhi regulasi yang ada. Baik, dengan tim yang terdiri dari berbagai keahlian ini, kita akan merancang sistem IPAL yang efektif, aman, dan berkelanjutan untuk industri tahu skala kecil. Jadi pada proyek ini, kita itu dapat permintaan dari klien untuk dapat membuat unit pengolahan limbah cair tahu agar memenuhi baku mutu, dan sebelum dikembalikan ke badan sungai, dia itu harus sudah bersih berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Jadi industri tahu ini menghasilkan limbah sekitar 10 meter kubik per hari yang dibuang tanpa pengolahan, sehingga sungai yang ada di sekitar industri tahu ini itu mulai berbau dan airnya mulai keruh. Mungkin tim analisis data bisakah menjelaskan hasil uji laboratorium yang telah ada? Baik Bapak, hasil pengujian saya kemarin yang saya lakukan dengan sampel yang sudah diberikan dari pabrik industri tersebut. Jadi untuk BOD-nya itu masih tinggi di angka 2000 mg per liter, lalu untuk COD-nya itu di angka 4000 mg per liter dan TSS-nya di angka 500 mg per liter. Dan dengan produksi tahunya itu sekitar 500 kg sampai 1 ton per harinya. Seperti itu Bapak. Artinya limbah cair ini jelas jauh dari baku mutu yang ada pada Permen LHK nomor 5 tahun 2014 yang mengatur mengenai baku mutu air limbah tahu yang dicatat bahwa BOD-nya sebesar 150 mg per liter. Tanpa IPAL, industri ini jelas melanggar regulasi lingkungan. Jadi kita harus merancang sistem yang efektif namun masih tetap sesuai dengan industri tahu yang masih skalanya kecil ini. Apakah perancang kita memiliki saran sistem yang baik untuk kita gunakan dalam industri ini? Nah, itu Pak, karena karakteristik limbah didominasi bahan organik yang cukup tinggi, kita perlu pengolahan yang biologis. Saya mengusulkan beberapa sistem, yaitu ada bak penampung, bak pengendap, anaerobic baffled reactor atau biasa disebut ABR, bak filtrasi pasir dan kerikil, dan yang terakhir adalah bak kontrol akhir. Saya setuju menggunakan ABR. Limbah tahu kaya akan protein dan karbohidrat sehingga bakteri anaerob dapat menguraikannya secara efektif dan tidak membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Kenapa tidak menggunakan sistem aerasi saja? Karena dengan sistem tersebut memerlukan biaya yang tinggi sehingga kemungkinan industri tahu skala itu akan keberatan. Iya betul, memang benar aerasi lebih rendah biayanya. Namun pada kondisi ini jika kita menggunakan aerasi akan membutuhkan listrik yang tinggi, sehingga ABR lebih hemat energi dan biaya operasionalnya rendah untuk kondisi seperti ini. Nah, jadi di sini target kita itu menurunkan BOD dan juga COD-nya secara signifikan agar mendekati baku mutu. Lalu juga berdasarkan literaturnya itu bisa memenuhi. Untuk kombinasi ABR dan juga filtrasi yang sudah dirancang oleh Bapak Dava tadi, itu saya setuju karena itu dapat mencapai efisiensi sekitar 75-90% menurut literatur. Seperti itu Bapak. ABR akan menurunkan bahan organik utama, lalu filtrasi akan berfungsi sebagai polishing untuk menurunkan TSS dan sisa organik. Jadi sistem ini realistis untuk debit 10
meter kubik per hari dan kondisi industri kecil? Ya, bener banget Pak. Volume dan dimensi unit itu sudah disesuaikan dengan debit harian tersebut. Dengan menggunakan proses anaerob akan terbentuk gas seperti metana. Maka kita perlu menggunakan ventilasi yang baik dan prosedur K3 untuk pekerja saat perawatan. Ya benar, dari sisi hukum, industri wajib memenuhi baku mutu sebelum air dibuang ke badan air. Sistem ini mendukung kepatuhan tersebut. Kita bisa simpulkan pada rapat ini sistem IPAL yang akan kita rancang itu dimulai dari bak penampung, lalu pengendap awal, ABR, filtrasi, lalu bak kontrol. Nah, jadi dirancang untuk debit yang tadi udah kita sebutkan kurang lebih 10 meter kubik per hari dengan karakteristik limbah BOD 2000 mg per liter, COD 4000 mg per liter, dan TSS 500 mg per liter. Berarti target kita itu menurunkan beban pencemar secara signifikan agar mendekati baku mutu. Ya baik, karena kita telah mengetahui sistem apa yang bakal kita gunakan untuk IPAL di industri tahu ini, maka rapat ini bisa kita akhiri. Mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang udah mau mengeluarkan pendapatnya untuk perancangan ini. Mungkin terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Pak.